Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kalau kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak suratul hadis hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully.
Masyhur itu di cerita Nurul Dzulam karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengin roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya. Niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang dadalkan temannya, bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid. Kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayati dunya fil akhir. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, setawakut, apa mana bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busra. Jadi makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Jika surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat.
Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah unggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan. Banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan. Banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering udah tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat. Wireng wis. Niku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau suwun jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga mriki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut waqiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambahi an-nahdiyah apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi an-nahdiyah. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi an-nahdiyah tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah
Beda kita dengan Syiah, fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah Ahmadiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawa Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sa'drusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibnu Abbasin qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani ahyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yasqutubil ma'sur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi, aku ning donya wis main gitar, saya enakku, nak gak apal Tabarok bahaya. Gitu. Dia ngapalkan, apal betul, sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudahlah nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soer wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazah saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato
Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal fa ka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro-loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi mbah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi mbah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo pe dalil ngono barang ngono lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang anut ternyata kamu tidak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah, yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama, yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam, syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh ini. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absata min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh guys. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca, tidak harus hafal. Wa tatlubu lahu ayunjiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya, lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Lu menengah sampai pusat kandani Pak Angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh iki lho ulama aku pinter tenan nerangno tauhid. Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitab itu bergambar. Yo kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, pokoknya kitab itu gambar. Tapi wong keramat. Dua kitab itu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Oke, lha sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari 1 titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka 1. Nah,
Sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis aku pengen oh keren mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Mboten kalau malaikat ini papan atas niku pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, saat terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah, padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat atas alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang dong, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lana Israel mbok ulang tersinggung dipeletok lah tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini, ya Allah tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak ini. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian berganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah domir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda. Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya manusia itu salah itu di nafsu. Gue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menungso ana mukadimah ka ora-uran ae. Walhasil terus malaikat api terbang enggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan?
Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bibalika fawau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul bil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaika. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaika. Ya saya teruskan. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita, karena nggak perlu tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu. Makanya banyak tarawih main apa? Kulhu. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Oh, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Wa inna lil muttaqina lan sak temne iku setengah saking wa inna lil muttaqina lan sak temne iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asyamidina kang mengko kabeh lan marang para anbiya la husna ma'akin yaktine ana apike bali marji indikse bali fil akhirat ing dalem akhirat jannati adin tegese swarga adin. Uti lafaz jannatu adine badal ing dadi badal awat bukan kok dadi atas bayan ya husna ma'ab kedhe lafaz husna ma'ab. Mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa labu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka, muttaqiina halil lugu santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasi kiye kuna manane padi-padi, penungguan sing enak ning sofa atau ning padi.
sing sofa utawa ning padi-padi wae lungguh enak nyaman ya dauna kang padha manggil sapa ngake dia fil jannah bibagiatin lan buahan kasiratin kang akeh wasyrafin lan minuman wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tarfi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya mesti ora jelalatan delok wong lanang liya hadisatul ayuni tegese fokus mripate mu'ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi atrobun tur sejajar kabeh asna nuhunna tegese utahe umure para bidadari wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33 apane sanatan taune jam utirbin lafat atrob jam lafat tirbin hadza utawi ke mazkura kema perkara tu'aduna kang janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil waibati lan domir waib hadza ma yu'adun wa fil khitabi lan kelawan apa khitab tu'adun akhirnya kita nopo hadza ma tu'adun apa ya tu'adun berarti kira kita pakai khitab sebagian kira pakai apa waib berarti hadza ma yu'adun iltifatan hadis jadi iltifat itu berubah sangka redaksi waib dari mukhatab atau mukhatab jadi nopo waib liyaumil hisab di korona dina hisab eli ajiyi dikese korona are hisab inna hada saat meniki rizkuna kini rizki kita malah kurang kita terkedua rizkuna min nafatin utawi entek ing kita ing dikese entek wal jumlah tu te jumlah halun dadi hal min rizkuna sing lafat rizkuna au khobar untuk dadi khobar sanen kang kedua jadi khobar kedua li inna kedua inna ayat iman dikese hal langgeng au imun to ana rezeki kulan hadza utawi ke ilmat kuru dikese barang kang tersebut ilmu mukminina gede pira-pira mukmin iku ngene wa inna litaghina hadza khubtata di fa khobaru ketemu di wa takhlusin hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru ku barang kang janjekno lil mukminin wis wae ngoten lah wa inna litaghina lan satemene iku setengah sange wong sing lacut kabeh musta'nafun nasar roma abine nggon sing elek rupane jahanam rupane neraka jahanam yaslona bakal manjing sapa tawin wong sing lacut utawa tahun ha ing jahanam ket khuluna tekse manjing sapa tahun ha ing jahanam babi salihah mongko walak banget almihad wa ponggon lemehan ail firasu tegese menembean ai hadza utawi iki jahanam ta hadza utawi iki niki fabi samong kaya walak banget almihadu utawi nggon lemehan ai dia tegese jahanam ail firas tegese nggon lemehan hadza utawi iki ail adab tegese adab al mafhum kang den mafhum lima sing perkara badhe sakwise dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing akeh utawi iki ku hamimun anane neraka jahanam hamimun iku banyu sing banget panas maun dikse banyu harun kang banget panas mukhrikon kang obong wa khasakun lan napa nana kita fifik lan takfif atas titi lan tasdid khasak mat dikse perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi alinari saking nanai penduduk neraka lawa akharu min syaklihi aswad wa akharu lan ya ana bentuk liya wa akharu lan ya ana bentuk liya min syaklihi saking sejenise ikilah adab air misli matkurit keses padane disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasakilan ana azwajun utawi iku ana pira-pira werna azwajun iku pira-pira werna pira asnafun dikse pira-pira werna manane ada pun dikse siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mustalifatin kang beda-beda wa yuqalu lan tenucapna lakum kedhe penduduk neraka ing tadkhuli menalikane manjinge ahli neraka neraka bi adbaihim kan para pengikut pengikut mereka diucapno ngene hadza faujum muqtafum makun hadza utawi iki ku faujun niku sekelompok jampun tegese sekelompok muktahimun kang bakal mancing dakhirun tegese mancing makun serta sira kabeh mancing annara ing neraka bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh Faya kulo mau pengucap sob al-madbu'una sing dinut la marhaban bihim ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar ela saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhi alihi mengatasi ahli nar indam satune wong kabeh usul nari bakal masuk neraka Kalau padha ngucap sapa ngake atbau tegese pira-pira pengikut bal antum balite sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan kumujud bikum lan sira kabeh antum te sira kabeh kodang gumu disena sira kabeh ing kafiran kufra lan kedhi
Tapi sama mongko iku elek banget al-qaror kok tetep lan kedhe kita walakunan kedhe sira kabeh ana ruten ro. Kalau do padha ngucap sapa wong akeh eten lan mane robana do pengiran kita. Manti sapane wong kedame ku dhisikno sapa man atau menyuguhkan sapa man lana maring kita ada ing adab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan ku ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese sepadane siksane wong ala kufi ngatasé kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum hale uta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucap ngene malana. Mai apa lana kedhe kita lan ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naud. Iku ngitung kita ing para rijal di dunya ing dunya tak hitung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhotna kang ngalap kita ing wong akeh sukrian ing bahan Allah-Allah an bidomisin wa kasriha. Aku nanti kesehati kita nasakhiru bihim atau naskharu bihim. Iku ngenyak kita bihim lan kabeh fidunya ing dalam dunya. Wal ya'ud nasyak nasabi krana nasab. Amaf uduna ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asyrar. Amza qat utawa ora ketok malat kese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam narom ora ningali kita wong akeh. Wong akeh fuqara muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka amarin wadine amar wa bilal wa suhaib wasalna. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlina. Inna dzalika sak temen mengkon-mengkon kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun kesengkang wajib apa wuku tumibane dzalik. Wa iki ku takhasumu ahlina iku dadi pertukarane. Takhasum pertukarane ahli neraka. Kama kadine perkara tatqadama kang dhisik apa. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad di kufari Makkah innama ana mungkir. Saat temen itu ingsun mungkirun sing ngeke peringatan mukhawifun dari sing ngeke peringatan binari lan rokok. Wa mami ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilah itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sange pangeran niku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qahar dat sing akeh maksane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluk Allah. Bukan kalau terang mulai nabo. Waskur Ismaila wal Yasa nabo. Wadal Kifli wal Kulumna. Jadi ngaji ya supaya eleng-eleng. Kalau cek eleng tenang didawi bangun. Kalau cek ingat betul kalau didawi bangun. Wong iku raiso niru pangeran. Pangeran iku layak pulu wala yasro. Eleng-eleng. Terus wong iku ora iso niru napa pangeran. Pangeran kan boten dahar, boten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, itu gelem ra gelem iku anut makhluk. Mane wong kliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rumah tenang. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Mestinya normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu siratoka, jalan engkau ya. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia nggak mungkin niru Allah langsung, mereka Allah itu buatan Allah, mangan buatan. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ono bener ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok, enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ada usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, toreko. Yang penting itu duwe napa? Dosen. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rumah Allah tenan awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha menu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Yang wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing nyejarah.
Padha wae misalnya ada Abdul Qadir Jilani utawa ada Imam Ghazali, rawine kok atau penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga regani utawa kebetulan cawe dok mau takok bab haid. Belum ra gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jalan jadi perapatan, nanti rumah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum baik dewan. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang uang saya soal ngaji malah ngono kok ngarep wong akeh ado dhewean malah bahaya. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak wah. Mereka pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun beratin. Tidak boleh orang tersebar. Ya, jadi kan nanti tonggo aja. Nabi jagungan itu depan umum. Beda macam. Nah kalau gelem, ini orang gelem. Jagungan baca elak. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarep wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapatin nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balen malih ya. Terus dalane Allah itu kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul niru wong. Lane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabi. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun Ka'bah siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Itu dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Kok eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku yang tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andaikan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah itu dari hadis laisa minna, orang termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyan. Banyak kalau menurut itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoh ini, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar, tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau ulama lama arafnal iya. Laula murabbi, umpama ora ono sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan. Ya, jadi misalnya gue urip ning alas, gak ono guru, gak ono forum yo. Wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono tok. Kowe ora pengiran kok di sini. Ya saya belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang kok bedak, ro celeng kok bedak. Mesti ora ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi wong sing di. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sok. Saling ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kamaro aitumuni salli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude
sahabat tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai pulau ngerti sujude bangun niru Mbah Sibir niru Mbah Karim Lerboyo terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Olivin Abu Bakar Sato beliau niru Usman Ad-Dimyati terus niru saya Zaini Dahlan terus saya Usman Ad-Dimyati terus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas andikan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal kata ngendikan siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu ora ngerti ngaji ini. Pokoknya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru, misalnya sisa niru hal tertentu, sesuai nak serampangan, saya ini sampai nak beda. Saya ini misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah, terus qobliyah niru Nabi, cingkrangnya sanad Nabi, terus misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi uripin di Mekah Medina, kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nampak di Medina itu jenis waqi atau ini satu fakta. Sementara Nabi Nasrul Islam itu misi. Salam lagi. Nabi nampak di Medina namanya waqi atau ini satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karena mau wajah itu milih pindah ke Najaf ke Irak, karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di mana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi urip di Medina kalau dia pindah budi? Iya. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap di Medina, dorong Jawa muyai segoro tasirul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Di waktu galeng ini, aku yang Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Dan aku yang kota, merumah masjid itu untuk opa, milen. Soalnya gue boleh pidana pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus ngikutin ulama. Karena dia yang tahu, beliau ini yang tahu cara pandang. Mengenai laul ulama arafnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru. Kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya bahkan diterima itu sudah senangnya bukan. Nah, saya enggak. Salam tembak sidik ngatur kiai. Mulai dulu. Jaluk orang anak-anak, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit. Justru itu mari ras swarga, salam tembak yang ngono. Jaluk anak apa? Jadi saya ulang lagi ya. Iling-iling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi walau lama arafna. Karena kita butuh. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum.
Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pengen. Jika Nabi itu kalau dari di depan umum, terus Nabi istrinya hanya. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai nak loro ya bangga, nak dahar ya bangga, nak ngumpi ya bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan yang terkenalir atau mangan, terkenalir atau ngumpi. Kan kesannya kan luwe, wow luwe. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tedas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi Pak. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat gak pernah kecewa misalnya Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pengen. Nah ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musnah. Ketika ada kuburan nih, baliknya nih langit, soalnya don't tintilah musnah, macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama, lama arafnal anbiya, walau lamu robbi lama arafnal. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, manta alama bila sayin fasayahu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim, pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu kan dosen, mahasiswa hanya nganggap itu dosen. Di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Mungkin itu ada sana. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi atau ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah. Saya itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilmu. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Jadi orang Islam sekali kan ning Madinah gak dianggap sunnah. Wah, itu terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi atau ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar.
Sehingga di Indonesia kita sudah kok pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sudah ke rupiah, gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sudah kok pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waki atau ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sudah banyak pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar Quran. Terus itu semua di mana nih? Kot sama alat tukar, kot sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sudah banyak rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu yang lama lagi yang tahu itu lama. Lain-lain ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ada tahu, kayak Kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ono wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah, itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Tak ruang 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, udah Ethiopia, udah. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal. Kemudian nasah mansuk. Kalau sampai belajar teks Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bujune akeh. Nabi Dawud itu bujune akeh. Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukho, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'min. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, ya sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijab malam itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, ingin dihormati orang. Lucu menang kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng terus ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu dianggap. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama baril maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya
pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh, nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul fitnah. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa? Betul nggak dapat dia apa? Imam akbarnya aja nggak dapat apa? Mau mereka cerita, oh, kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau 1 bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa? Kan 1 sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh paketnya bukan kan ketika digojol ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Sakitnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan yang berdua. Kalau sana asal saja isi. Meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu Jadi kalau orang kiai disuani wong ayu kan, wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sih masalah namanya. Jadi kalau wong alim kan ibadah sih masalah sih. Wah repot. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena hormat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu bangun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya bangun dulu. Aku kepengen uang manut hukumnya pengiran, misalnya yatim, ya kewajiban ini yang keluarga. Mungkin gua ngelatih uang lali kewajiban, ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekat. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu, itu bagusnya. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponakan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal ganggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah itu bahaya kalau ini begini terus, itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini, punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponakan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban.
Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro Jawa. Profesi ini ya gitu. Misalnya ben pinter di pondok. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno supaya tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondokno pas sama kiai, ya iku pas ra bongkoan anak kula dadi wong saleh. Iya karep sing anak itu. Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saya ini, nah kiai ini apa ya? Gaya lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwajib. Terus sekolah tanggung. Makanya lucu kan, akhirnya kiai itu saat ini didik santri seneng akhirat mulai diwari kedudukan menang keuntuannya. Jadi nggak mulai kampung, mondok api naik mulai kan ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak pulu, walaya namu, walaya srok. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Ini waskur Ismaila wal Yasa wadal kifla wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Enggak harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomong. Makanya kita butuh nopo? Butuh sanad. Kalau terusakan ini. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahu wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara binauma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghaffar kang akeh nyepurane li awliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku wa nakrun ati.